Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari sebelumnya, codingan sebelumnya yaitu layoutnya. Dan kali ini kita akan merancang database yang akan kita perlukan. Jadi tanpa basa-basi langsung kita mulai. Nah, jadi saya menggunakan SAM Control Panel 3 versi 0. Langsung saja kita buat databasenya. Kita buat nama databasenya db perpus pintar. Kepanjangan nih, db perpus belum ada kan, db perpus kita buat saja langsung. Oh, sudah ada, sorry. dbs smart perpus, iya, iya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mintakan kepada GPT untuk membuat merancangan struktur database yang pertamanya. Jadi pada struktur database yang pertama itu ada tabel user. Nah, di tabel user ini ada field ID sebagai primary key auto increment, ada field nama varchar, baru tipenya varchar, ada field email, field password, role, dan seterusnya. Untuk penjelasan file-filenya mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi pada intinya tipe-tipe datanya yang digunakan itu tipe-tipe data yang umum yang digunakan oleh programmer kayak varchar, integer, enum, timestamp, baru lain-lainnya. Lalu ada tabel tabel buku. Nah, di tabel buku ini untuk menyimpan data buku ada profilnya ada banyak. Yang pertama itu ID sebagai primary key, title, baru ada author atau pengarangnya, ada publisher atau penerbitnya, ada tahun terbit, kategorinya. Maksud dari kategori ini misalnya bukunya jenis apa. Lalu ada ISBN. ISBN itu kayak nomor seri, baru ada stop, baru ada cover. Covernya aja isi dengan URL atau paste gambar. Oke, lanjut ke lanjut ke tabel kategori. Nah, tabel kategori buku ini cuma dua karena nanti merelasikan ke dari bukunya saja. Ada ID dan nama. Baru borrowing atau minjam. Jadi kita kan membuat smart library system atau perpus pintar. Jadi kan sudah pasti ada peminjaman atau pengembalian. Jadi di tabel peminjam ini ada banyak ya, ada ID, user ID, book ID, baru ada tanggal kembali, baru ada kembalian sebenarnya, ada statusnya, terus itu kayak dipinjam kembalikan terlambat. Jadi itu tiga statusnya. Baru notifikasi untuk kayak pengingat atau gitulah. Baru kita lanjutkan dengan ID, ada ID-nya, user ID dan lain-lainnya. Baru dengan lanjutkan dengan audit sistem opsional tapi berguna sih. Ini belakangan saja. Ini kan sudah habis kan, cuman kayak gambarannya aja. Jadi daripada kita sebaiknya daripada capek-capek memanfaatkan AI saja. Nah, di sini kan sudah ada tampil gambarannya. Dibilangnya dia bisa bantu menggambarkan IRD-nya. Boleh dalam bentuk visual. Tapi kita langsung saja minta buatkan skripnya. Minta skripnya saja deh. Nah, sabar ya. Nah, sudah jadi. Nah, pertama kan kita buat dulu tabel user. Nanti kita masukkan SQL-nya di tabel user. Nah, begini caranya. Ini kan DB kita tadi kan, DB as purpose. Kita buat di SQL, ya tinggal kita pastikan. Maka nanti jadilah, bentar. Ini belum. Nah, maka jadilah tabel user.
Nah, gampang. Tabel user sudah ada strukturnya sesuai dengan yang tadi kita butuhkan ya. Kita lihat di strukturnya. Sorry. Nah, ID, primary key, nama, email sebagai apa unik ya, indeks atau indeks sebagai pembeda untuk anti relasi nantinya ya guys ya. Baru kita lanjutkan saja kembali ke database-nya, kita buat SQL, kita ambil kopian tabel kategori ya. Tinggal kopikan saja, copy, pindah kemari, baru kita buat go. Jadi dua tabel. Lanjut lagi ke tabel buku, kita buat tabel bukunya, kita copy, kita masukkan lagi di SQL nya. Nah, kita go lagi, sudah 3 tabel ya. Pertama itu tabel buku kategori email user, lalu lanjut ke tabel internet user ya. Nah, tabel peminjaman kita kopikan saja semuanya. Oh, kenapa nggak semuanya aja ya? Nah, nggak usah lah, satu aja biar kita makin lancar ya. Ctrl C Ctrl V nya apa-apa satu aja biar lebih rapi juga. Lanjut ke tabel notifikasi. Nah, untuk tabel logs ini belakangan saja ya, karena nanti mau tentu fiturnya mau saya masukkan juga, jadi itu belakangan aja. Next team. Oh, sorry. Nah, kalau pakai titik koma nggak masalah ya di sini ya, karena ini nggak sensitif kayak di CMD guys. Apa-apa. Nah, sudah jadi ya, buku peminjam kategori notifikasi user. Setelah itu bisa digunakan kalau mau mau tambahkan tabel untuk. Nah, lalu coba kita lihat relasinya, sudah tersambung belum ya? Relasi dari sini, maaf coba designer. Nah, ini sudah jadi relasi kita ya guys ya. Nah, sebentar, ini sih saya jelasin dikit untuk relasinya ya, semampu saya aja. Memang agak payah nih. Nah, oke. Coba kita rapikan sebentar ya. Tabel peminjam, tabel buku, kita buat taruh di sini. Notifikasi dengan atas saja ya. Kategori. Ih. Nah, pinjam. Nah, ini kan lebih enak kan dilihat kan? Nah, oke. Jadi sini ada relasinya, kita ya. Jadi relasi yang pertama itu yang akan saya jelaskan. Pertama ada relasi antara buku dengan kategori buku. Nah, ini dia kategori buku dan kategori buku. Yang mana yang jadi um, yang menjadi relasi antara kategori dan buku itu ada kategori ID sebagai sebagai apa ya, kalau sebagai kunci tamu di kategori. Lalu jadi itu berhubungan ini antara kategori dengan buku, baru dengan buku dengan peminjam, sudah pasti kan. Nah, di peminjam ini relasinya um, pada buku itu ID-nya di sini ada nih, user ID, book ID. Nah, relasinya itu dari buku, tabel buku ke tabel peminjam, relasinya itu ID buku. Nah, lalu dilanjutkan dengan tabel user. Tabel user punya relasi ke tabel peminjam dan juga tabel notifikasi. Kenapa? Karena kan kalau kita meminjam sudah pasti misalnya ada notifikasinya, apa yang mau dilakuin, apa yang bisa dilakuin, notifikasi tentang tenggat waktunya, dendanya, dan lain-lainnya. Jadi relasinya di tabel peminjam itu sebagai user ID.
Dan relasi antara notifikasi dan user itu ada pada user ID. Ini cara bedanya ya gampang aja guys, lihat aja tuh. Misalnya di sini maksudnya bedain kunci tamu atau pria indeksnya itu gampang aja. Lihat aja kita ambil user nih, namanya user kan, ya udah kok pasti relasikan kan user ID gitu kan. Kok dia di buku, ini tabel buku, relasinya itu ya buku ID sama seterusnya itu user ID. Nah jadi begitu. Nah mungkin kalau untuk desain database ini saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, namanya juga manusia masih belajar boy. Nah untuk itu kita lanjutkan ke video selanjutnya. Video selanjutnya itu tentang halaman login. Jadi nanti udah kita buatkan file index, bukan maksud saya file login PHP-nya. Jadi nanti kita buat itu, kita bermain itu di user dengan login ya. Saya udah pilihan admin atau anggota. Oke, see you in next video. Bye bye.